Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, ada banyak berita viral. Saya memilih dua di antaranya. Yang pertama soal Yusril membantu Demokrat versi KLB untuk melakukan hak uji material. Tentu saja ini akan menyita perhatian banyak kalangan karena banyak hal. Yang pertama, ada pandangan yang mengatakan untuk apa kemudian seorang sekaliber Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra kemudian menjadi kuasa dari kubu Demokrat Muldoko begitu ya. Lalu apa sih kemudian yang diujinya atau yang di-challenge-nya? Saya ingin menjelaskan yang kedua dulu. Hak uji material adalah satu dari kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yang diatur oleh konstitusi. Pasal 24 perubahan itu menyebutkan bahwa Mahkamah Agung itu selain memeriksa persidangan dan memutus perkara kasasi, juga mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Itu yang kemudian dikenal dengan judicial review atau hak uji material. Lalu siapa sebetulnya yang mempunyai kapasitas untuk melakukan hak uji material? Siapa yang bisa melakukan hak uji material? Pada prinsipnya ya seluruh warga Indonesia. Siapapun mereka yang mempunyai kepentingan hukum dan kepentingan hukum itu berkaitan langsung atau dipandang ia dirugikan oleh peraturan perundang-undangan yang menurut pandangannya bahwa peraturan perundang-undangan itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau bertentangan dengan undang-undang. Jika kita sudah mengenal misalnya bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka untuk pengujian terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, maka mekanismenya melalui Mahkamah Agung. Lalu yang diuji oleh kubu Demokrat versi KLB itu apanya? Tentu saja yang diujinya adalah keputusan dari Kementerian Hukum dan HAM. Karena anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, anggaran dasar dari partai politik di Indonesia itu didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Kementerian Hukum dan HAM lalu kemudian membuat keputusan, mengeluarkan putusan terhadap anggaran dasar yang diajukan itu. Lalu kemudian diberi nomor. Kalau misalnya diajukannya pada tahun 2020, maka kemudian keputusan yang diterbitkan, dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM itulah yang kemudian diuji oleh Demokrat versi KLB yang dipimpin oleh yang kemudian memilih Pak Muldoko pada KLB itu. Nah, lalu kemudian masalahnya apa? Ketika kemudian Demokrat kubu KLB yang dipimpin oleh Pak Muldoko yang terpilih itu, lalu kemudian meminta Pak Yusril dari kantor hukumnya Yusril Iza Mahendra untuk kemudian mendampinginya dan menjadi kuasa, pemegang kuasa untuk menggugat keputusan Kementerian Hukum dan HAM terkait keputusan penetapan diterimanya anggaran dasar itu. Sebetulnya tidak ada persoalan, tetapi kemudian karena ini ranahnya politik, substansinya politik,
Maka bisa jadi kemudian mengapa Profesor Yusril Iza Mahendra melalui kuasa hukumnya mau menerima. Saya membaca alasan di sini bahwa kata Pak Yusril, kami berpendapat bahwa pengujian anggaran dasar anggaran rumah tangga Partai Demokrat ke Mahkamah Agung sangat penting dalam membangun demokrasi yang sehat di negara kita ini. Pak Yusril kemudian mendasarkan alasan menerima menjadi kuasa dari pemohon, yaitu Demokrat kubu KLB, mendasarkan pilihan bahwa ia ingin kita sama-sama menguji apakah anggaran dasar yang dibuat oleh partai politik itu berlandaskan pada norma-norma, ketentuan-ketentuan yang itu membuat demokrasi kita makin sehat. Paling tidak kata Pak Yusril itu. Kemudian ia mengatakan bahwa Pak Yusril mengatakan bahwa ingin mengingatkan bahwa peran partai politik itu sangat besar bagi kehidupan demokrasi dan penyelenggaraan negara. Jadi ketika posisi atau perannya yang sangat besar itu, maka kemudian bisakah sebuah partai politik sesuka hatinya, istilah Pak Yusril begitu, membuat anggaran dasar. Kemudian lebih jauhnya, apakah kita akan kemudian membiarkan partai politik yang dibangun melalui konstitusi partai politik anggaran dasarnya itu menjadi sebuah partai yang bercorak monolitik, oligarki, sesuatu yang selama ini memang sudah banyak ditolak oleh para pengamat kita. Oligarki partai politik itu menjadi, menurut saya, sasaran tembak dari Pak Yusril. Kenapa kemudian Prof. Yusril mau menjadi kuasa dari kubu Partai Demokrat versi KLB. Sahabat pembelajar, saya ingin memposisikan pada posisi netral sebagai pembelajar hukum tata negara. Mengapa? Karena saya ingin menjernihkan bahwa hak bagi setiap para pihak yang kemudian menjadi pemohon pada posisi hak uji material ini, maka bagi saya setiap orang per orang yang kemudian mempunyai legal standing untuk menjadi pemohon pada hak uji material tentu saja bisa melakukan ikhtiar pengujian ini ke Mahkamah Agung. Debatnya akan panjang, diskusinya akan panjang, tetapi Mahkamah Agung diberikan batas waktu yang sangat singkat karena mekanisme pengujian itu hanya 14 hari. Begitu undang-undang dan sudah dicoba diajukan ke Mahkamah Konstitusi tapi kemudian permohonannya itu ditolak, artinya kemudian tetap 14 hari, lalu kemudian sidangnya juga tertutup, tidak terbuka. Karenanya kita akan saksikan bagaimana episode berikutnya. Saya mengapresiasi niat baik Pak Yusril, terlepas dari banyak sekali pandangan juga yang mengatakan mengapa Profesor Yusril Iza Mahendra mesti kemudian turun gunung untuk hal-hal seperti ini. Menurut pandangan orang yang mengatakan ini ada persoalan yang tidak penting bagi kita bahasa, tapi alasan Pak Yusril jelas di sini. Saya pikir itu kita tunggu saja, mudah-mudahan lagi-lagi Profesor Yusril akan memberikan suasana baru, hasanah baru dalam penegakan hukum dan pembangunan demokrasi di Indonesia melalui jalan melingkarnya ini. Saya pikir itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.